Seperti inilah suasana prosesi kemeriahan pernikahan adat suku Dayak Benuak yang ada di Kelurahan Loipuh, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sebelum berlangsungnya prosesi pernikahan adat itu di tempat acara, kedua mempelai beserta kerabat keluarga berkumpul terlebih dahulu di depan rumah. Setelah semua berkumpul, kedua mempelai beserta kerabat keluarga langsung berjalan menuju ke tempat pernikahan dengan diiringi tarian dan musik khas Dayak Benuak. Tarian ini sendiri dalam bahasa daerah disebut ngelewai, dan tarian itu ditarikan para gadis cantik suku Dayak Benuak dengan penuh sukacita. Sesampainya di lokasi acara, kedua mempelai beserta kerabat keluarga langsung masuk ke dalam dan menuju ke tempat prosesi pernikahan adat. Sebelum prosesi pernikahan adat itu berlangsung, kedua mempelai terlebih dahulu diberikan nasihat melalui seseorang dengan bernyanyi dalam bahasa daerahnya disebut rijok. Usai mendapatkan nasihat, kemudian perwakilan dari mempelai laki-laki menyerahkan sebuah piring putih kepada kepala adat. Dalam bahasa daerahnya disebut nyerah jogobura. Prosesi penyerahan piring putih ini sebagai tanda bahwa pernikahan adat akan segera berlangsung dan kepala adat merupakan saksi dari upacara. Kemudian seorang pawang pernikahan adat pun langsung membacakan mantra. Dalam bahasa daerahnya disebut paper purjomit burai di hadapan kedua mempelai beserta kerabat keluarga. Pembacaan mantra ini sendiri bertujuan untuk memberitahukan kepada makhluk tak terlihat bahwa prosesi pernikahan adat akan segera berlangsung. Tak hanya itu, tujuan dari prosesi ini juga agar kedua mempelai tidak diganggu selama menjalani prosesi pernikahan adat. Dalam kepercayaan masyarakat Dayak Benuak, pengganggu itu disebut beritu, di mana hal itu diyakini sebagai penggoda kehidupan yang bisa merusak hubungan rumah tangga. Untuk menghindari dan mencegah adanya penggoda kehidupan dalam rumah tangga, prosesi paper purjomit burai itu wajib dilaksanakan. Setelah menjalani beberapa prosesi, kedua mempelai mendapatkan ritual membuang dan memakan ketan dari pawang pernikahan. Kemudian prosesi selanjutnya, pawang pernikahan memberikan bedak dan mengusapkan telur kepada kedua mempelai. Usai menjalani prosesi itu, kemudian kedua mempelai mendengarkan serta mendapat nasihat pernikahan dalam bahasa daerahnya disebut tisa dari perwakilan keluarga perempuan maupun laki-laki. Harapan saya dengan pernikahan adat ini, semoga pernikahan seperti ini, adat istiadat seperti ini akan berlanjut kepada generasi-generasi berikutnya, kepada generasi anak-anak nanti supaya tidak tekan kalau kedapatan tidak ada budaya. Setelah upacara pemberian nasihat, kedua mempelai beserta kerabat keluarga dan tamu undangan dihibur dengan ngelewai di tempat acara itu. Ngelewai bernama gantar yang diiringi musik khas dan ditarikan oleh gadis cantik Dayak Benuak dengan penuh sukacita dalam memeriahkan upacara pernikahan adat. Sebagai tanda disahkannya upacara itu, kepala adat bersama keluarga kedua mempelai menandatangani surat pernikahan adat yang dikeluarkan oleh pemangku adat Dayak Benuak Loipuh. Meski pernikahan itu sah serta sudah mendapatkan surat pernikahan melalui hukum adat, namun kedua mempelai pun diwajibkan melaksanakan pernikahan sesuai undang-undang yang ada dan menurut agama yang dianut. Usai upacara penandatanganan surat, kemudian prosesi adat ini dilanjutkan dengan pembacaan mantra dari pawang pernikahan. Pembacaan mantra dari pawang pernikahan itu sendiri memberitahukan kepada makhluk tak terlihat bahwa prosesi adat sudah dinyatakan selesai. Selanjutnya dilakukan prosesi makan bersama yang dalam bahasa daerahnya disebut mukalarun untuk menyantap hidangan yang telah disediakan.
Kalarun ini sebagai penutup prosesi pernikahan adat di mana kedua mempelai beserta kerabat keluarga dan tamu undangan duduk bersama menyantap hidangan. Prosesi ini pun disambut dengan sukacita oleh kedua mempelai beserta kerabat keluarga maupun tamu undangan yang hadir dalam upacara pernikahan. Fairuz Yarhan, Kaltim Tara TV melaporkan.